Karena persiapan menjelang kepulangan Raja Salman, sudah ada rekan kami Cynthia yang akan mengabarkan langsung dari Badung, Bali. Cynthia, silakan. Feni, Alfat, benar sekali. Satu hari menjelang kepulangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud untuk meninggalkan Pulau Bali menuju ke Jepang, memang persiapan demi persiapan sudah dilakukan sejak pagi hari tadi. Baru pukul 3 siang hari tadi waktu setempat, sejumlah rombongan Raja Salman yang disebut tim pendahulu ini sudah pergi meninggalkan Pulau Bali untuk menuju ke Jepang. Di mana informasi yang kami dapatkan ini merupakan asisten dan juga juru masak beserta barang-barang logistik yang dibawa. Barang-barang logistik ini adalah dari barang Raja Salman dan juga rombongannya yang dibawa dari 4 hotel, yaitu Hotel St. Regis, Hotel Ritz-Carlton, kemudian Hotel Hilton dan juga Hotel Laguna. Mereka dibawa barang-barang tersebut dari hotel-hotel tersebut ini untuk dibawa ke Bandara Igusti Ngurah Rai dengan pengawalan yang cukup ketat dari Polda Bali. Tadi melewati jalur Nusa Dua hingga masuk ke arah tol dan keluar tol langsung menembus jalur atau jalan ke Bandara Igusti Ngurah Rai. Memang informasi yang kami dapatkan, barang-barang logistik ini bermuatan sebanyak 16 ton yang dibawa oleh tim pendahulu untuk menuju ke Jepang. Selain itu, memang sejak siang hari tadi juga kami memantau ada beberapa rombongan raja yang datang ke pusat oleh-oleh khas Bali yang berada di kawasan Kuta dan juga titik-titik lainnya. Nah, mereka biasanya juga masuk ke pusat oleh-oleh tersebut. Ada yang membawa beberapa tas plastik, namun ada juga yang tidak membawa tas plastik sama sekali, artinya tidak berbelanja, karena memang banyak sekali barang-barang yang ditawarkan di pusat oleh-oleh tersebut, mulai dari makanan khas Bali seperti pia susu dan juga kacang-kacangan hingga beberapa alat-alat atau perlengkapan yang memang ini merupakan ciri khas Bali, beberapa yang barang-barang khas Bali begitu yang dibeli oleh beberapa rombongan Raja Salman. Informasi yang kami dapatkan, rencananya Raja Salman akan bertolak dari Pulau Bali untuk menuju ke Jepang pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Rencananya memang ada 45 menit rencananya yang akan dilakukan penutupan, begitu maksud kami, di Bandara Ngurah Rai dari penerbangan baik domestik maupun internasional. Selama 45 menit tersebut ada sebanyak 16 penerbangan yang tertunda, di mana 13 pesawat ini berasal dari domestik dan 3 pesawat lainnya ini dari pesawat internasional. Memang rencananya Raja Salman akan bertolak dari Pulau Bali di Bandara Ngurah Rai ini dengan disusul 2 pesawat lainnya, yaitu pesawat tim medis dan pesawat backup. Selebihnya 3 pesawat lainnya juga akan menyusul pada sore hari, dan ada 2 pesawat lagi yang baru bertolak dari Pulau Bali ini menuju Maladewa itu pada hari Senin mendatang. Nah, kami tentu menunggu bagaimana rencana kepulangan dan juga iring-iringan yang dilakukan oleh Raja Salman dan juga rombongan untuk meninggalkan Pulau Dewata Bali ini. Demikian informasi yang dapat kami kabarkan, Feni dan juga Alfat. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Cynthia, informasi Anda langsung dari kawasan Badung, Bali. Dan untuk mengetahui apa saja persiapan yang dilakukan oleh sejumlah lokasi wisata di Bali dalam persiapan menyambut Raja Salman, kita akan bergabung dengan rekan kami yang berada di Bali, ada Adi Gunawan. Adi, apa saja yang menjadi persiapan ketika nanti menyambut Raja Salman? Ya, memang kira bahwa berbagai persiapan sudah disiapkan untuk liburan Raja Salman, di mana masa liburan yang sudah diperpanjang sampai tanggal 12 Maret nanti Raja Salman ini akan berada di Pulau Bali. Jumlah agenda hari ini yang akan dilakukan oleh Raja Salman ini yang terpantau dari informasi yang saya terima, ini ada wisata makan siang di pantai yang akan dilakukan rombongan Raja Salman. Ini di sejumlah tempat pantai, khususnya di hotel-hotel, dan beberapa tempat wisata juga sudah dilakukan sterilisasi oleh aparat gabungan, khususnya untuk sebelum kunjungan Raja Salman ini ke beberapa objek wisata. Dari pantauan saya saat ini ada beberapa objek wisata yang sudah disterilisasi seperti daerah Tanah Lot, di Tapak Siring, dan beberapa kawasan perbelanjaan di kawasan Kartika Plaza, di mana beberapa rombongan Raja Arab ini terlihat berbelanja di kawasan
Kartika Plaza ini di pusat perbelanjaan. Ini mereka berbelanja souvenir dan beberapa kebutuhan mereka. Namun sampai saat ini juga beberapa pengamanan juga terus ditingkatkan, mengingat sebelumnya terdapat insiden di Bandara Ngurah Rai di mana dilakukan oleh warga negara Arab, tapi ini bukan merupakan rombongan Raja Arab. Namun aparat tetap bersiaga sampai tanggal 12 Maret nanti. Ini mengingat Raja Arab akan berlibur sampai tanggal 12. Kira. Ya, Adi, apakah rombongan Raja Salman yang saat ini berlibur di Bali masih sebanyak pada awal kedatangannya atau mungkin sudah mulai sedikit karena beberapa orang sudah kembali ke Arab Saudi atau seperti apa? Ya, dari data yang saya terima ini masih ada 1.100 lebih rombongan dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ini berada di Pulau Bali. Jadi sebagian ada 400 yang sudah beberapa bertolak ke belakang seperti beberapa pangeran. Ini sudah ke Maldives. Ini informasi dari Kapolda Bali menyampaikan bahwa beberapa pangeran sudah meninggalkan Pulau Bali. Namun dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud sendiri masih berada di Pulau Bali. Ini sampai tanggal 12 Maret. Dijadwalkan beliau akan meninggalkan Pulau Bali pada tanggal, namun untuk jelas belum pasti jadwal penerbangan dari Raja Salman sendiri ini bertolak ke Arab Saudi. Kira. Baik, terima kasih Adi Gunawan, informasi langsung dari Nusa Dua Bali. Lalu bagaimana nih suasana hari ini liburan Raja Salman dan rombongan di hari kelima? Kita bergabung dengan rekan Cynthia Ray yang berada di kawasan Kuta Bali. Cynthia, silakan. Sira Reja, jika bicara tentang kegiatan Raja Salman beserta juga rombongan di Pulau Dewata Bali ini memang tidak ada habisnya karena memang tidak luput dari perhatian masyarakat maupun dari awak media begitu yang mengikuti kegiatan Raja. Tidak terkecuali dengan informasi yang kami dapatkan yaitu salah seorang pangeran dari rombongan Raja ini memberikan hibah begitu kepada salah satu musola yang ada di salah satu tempat pusat perbelanjaan di kawasan Kuta Bali. Nah, musola ini jika kami dapat gambarkan memang berada di sebuah basement mall, kemudian hanya berukuran 3x6. Pangeran dan juga beberapa rombongan sempat melakukan ibadah sholat di musola basement tersebut, namun ini justru menjadi masukan para rombongan tersebut untuk memberikan bantuan atau hibah begitu berupa 1 unit AC dan juga karpet untuk memberikan atau mengindahkan begitu musola di basement salah satu pusat perbelanjaan ini. Nah, rencananya memang musola ini nanti akan direnovasi pada saat Raja Salman pergi begitu dari tanah air untuk kembali ke Arab Saudi, dan ini akan dimulai direnovasi selama 2 minggu. Bicara tentang karpet, nah saat ini saya sudah berada di salah satu toko karpet Persia begitu ya. Salah satu lokasi atau tempat di mana para rombongan Raja membeli karpet untuk musola tersebut. Dan saat ini saya sudah bersama Direktur Farah Karpet yaitu Abid Hussein. Selamat siang, Pak. Selamat siang, apa kabar? Ini jika bicara tentang karpet rombongan, sebenarnya pada saat awal pembelian, apakah Anda mengetahui bahwa ini merupakan dari rombongan Raja atau mungkin pangeran yang langsung datang, Pak? Pas ketika dia datang itu, dia langsung informasi kita bahwa dia itu perlu karpet buat musola, dan dia info adalah untuk salah satu mall di Bali. Dan setelah itu kedatangan keduanya baru dia info bahwa ini adalah sebagai donasi atau sumbangan yang diutamakan untuk musola tersebut. Apakah perwakilan dari kerajaan Arab Saudi atau mungkin pangeran yang langsung datang, Pak? Perwakilan yang datang. Perwakilan. Betul. Artinya tidak sekali mereka datang ke sini, beberapa kali, dan apa saja, Pak, yang dibicarakan? Yang dibicarakan itu adalah intinya dia cari karpet dan sejudah untuk mengganti biar yang sholat di sana itu merasa lebih nyaman, dan juga merasa kalau mau ngaji, mau duduk-duduk biar tidak kepanasan, dan mau tambah AC segala. Dan dia merasa ini salah satu sumbangan yang bisa digunakan lah
dan termasuk sesuatu yang fungsinya bagus juga seperti itu. Sira Reja, saya akan mengajak Anda melihat salah satu karpet begitu yang akan dihibahkan ke musola yang ada di salah satu pusat perbelanjaan. Pak, ini bisa dijelaskan bagaimana kualitas karpetnya, Pak? Kualitas karpet ini termasuk karpet sangat bagus, diproduksi di Turki dan ketebalannya hampir 1 cm dan ini termasuk bahan anti alergi dan tidak ada nilon, jadi sangat nyaman untuk duduk dan berdoa dan berngaji. Baik, ini kan sempat dikembalikan begitu ya Pak ya ke sini karena memang ada renovasi dan akan diperbanyak. Berapa lama selesai Pak untuk karpet ini diperbanyak begitu? Kita pertama diinformasikan bahwa akan ada perubahan order dan setelah itu kita langsung persiapkan stoknya. Ntar sekarang kita tunggu informasi dari pihak mallnya, biar sekali kita sudah diinfokan bahwa siap pasang, kita langsung pasang. Baik Pak Bithusen, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Iya, Reja dan juga Sira, memang beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Raja Salman ini ya melihat begitu musola yang berada di salah satu pusat perbelanjaan ini ketika mereka berbelanja di tempat tersebut dan melakukan ibadahnya. Tentu ini juga sangat menarik perhatian awak media, salah satunya juga ke tempat-tempat wisata yang memang dijadwalkan. Ada beberapa tempat di sini di mana rombongan raja akan berwisata begitu di titik-titik pusat wisata-wisata yang ada di kota Bali. Nah, memang Raja Salman rencananya akan pulang pada tanggal 9 Maret, namun nampaknya diundur hingga tanggal 12 Maret. Sira dan juga Reja, sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Iya, Cynthia, kalau untuk hari ini apa agenda dari Raja Salman? Baik Reja dan juga Sira, sejak kedatangan hari pertama Raja Salman berada di Pulau Dewata Bali ini memang tidak banyak yang tahu apa saja kegiatan Raja di setiap harinya hingga hari kelima ini berlibur di Pulau Bali ini, karena memang pengawalan cukup ketat dan sangat internal begitu kegiatan-kegiatan Raja. Meskipun kami melihat ada beberapa rombongan Raja yang datang ke tempat-tempat wisata seperti GWK yang berada di Uluwatu, kemudian di pantai-pantai hingga pusat perbelanjaan. Mereka ini terpisah-pisah, Sira dan juga Reja, karena memang mereka tidak ingin membuat suatu kemacetan dan tidak membutuhkan pengawalan yang cukup ketat. Sira. Baik, terima kasih Cynthia Ray atas informasi langsung dari Kuta Bali. Jadi masih padat jadwal untuk berliburnya nih rombongan Raja Salman. Sepertinya jatuh hati dengan Pulau Dewata ya. Jadi nambah liburannya. Iya, diperpanjang ya. Diperpanjang. Ya, Caca Anissa, 1 hari setelah kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Pulau Dewata Bali, memang tidak banyak yang dilakukan oleh Raja pada hari ini karena informasi yang kami dapatkan, Raja Salman hanya berlibur begitu di hotel tempat ia menginap, yaitu Hotel Saint Regis yang berada di Nusa Dua Bali. Memang ada beberapa rombongan yang melakukan wisata di beberapa tempat di Pulau Bali ini, namun nampaknya mereka terpisah-pisah. Informasi yang kami dapatkan, ada yang mereka datang ke GBK, ada yang ke Uluwati maupun ke Pantai Pandawa serta beberapa daerah lainnya yang memang sangat tidak terpantau sama sekali. Tidak ada penjagaan yang cukup ketat oleh aparat keamanan sendiri oleh beberapa rombongan ini, namun informasinya memang Raja Salman pada hari ini tidak keluar dari hotelnya, yaitu di Hotel Saint Regis. Tentu yang menjadi menarik perhatian lagi adalah bagaimana sambutan dari warga Bali sendiri. Nah, kami akan berbincang-bincang juga dengan salah satu warga Bali saat ini dengan Pak siapa Pak? Nama saya Wayan Sutama. Pak Wayan Sutama, Pak mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih rasa bangga atau rasa melihat kedatangan Raja Salman ke Pulau Dewata ini? Sebagai warga Bali, ya tentu saja saya sangat senang dan sangat bergembira sekali dengan kedatangan Raja Salman ke Bali. Ya, karena Raja Salman dari Arab Saudi ini betul-betul
membuat Bali ini dan terutama Indonesia ini gempar gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kami sebagai warga Bali, ya kedatangan beliau ke Bali ini sangat menggembirakan sekali. Mudah-mudahan dari kedatangan ini meningkatkan pariwisata dari Timur Tengah ke Bali. Bapak bilang tadi mengatakan gempar begitu Pak ya. Apakah Bapak juga termasuk menyambut kedatangan Raja Salman pada hari Kamis kemarin, ikut menyambut Raja di pinggir jalan begitu Pak? Tentu saja tidak. Jadi saya hanya bisa menonton di TV, ikut juga menyambut namun nonton di TV. Sangat menyenangkan sekali. Menyenangkan Pak ya. Ya. Tentu ada harapan dong Pak untuk pimpinan begitu Pak Arab Saudi yang menginjakan kaki di Pulau Dewata ini. Apa sih Pak harapannya ke depan? Harapannya ya tentu saja pariwisata ya, kaitannya pariwisata karena Bali adalah tujuan wisata dunia. Tentu saja kedatangan beliau ke sini, ke Bali, harapan kami pariwisata meningkat lagi, terutama yang dari Timur Tengah. Oke, terima kasih banyak Pak Wayan Sutama. Nah, memang tidak jauh berbeda dengan Pak Wayan Sutama karena memang ada salah satu warga lagi yang nampaknya juga kemarin sempat menyambut kedatangan Raja Salman di Bandara Ngurah Rai Bali. Malam ini bersama juga dengan Mbak Wayan Saras. Selamat malam Mbak. Ya, selamat malam. Halo Mbak, ini bisa diceritakan sedikit kemarin tuh sempat menyambut kedatangan Raja Salman di Bandara Ngurah Rai. Bagaimana ceritanya Mbak? Ya, sempat pas pakai sepeda motor kebanyakan orang, jadi nggak bisa lihat. Terus balik aja, sempat udah tengok-tengok tapi nggak bisa lihat mau gimana. Tapi senang sih dengan kedatangan Raja Salman ke sini, happy, semua orang happy menyambutnya. Tapi pas saya mau lihat datangnya dari bandara, nggak bisa lihat kebanyakan orang di sana. Nah, Mbak Wayan Saras ini juga merupakan salah satu pedagang yang berada di kawasan Kuta Bali. Nah, ini juga yang perlu kita tanyakan. Apakah sudah ada rombongan raja ataupun mungkin pegawai-pegawai lain yang juga datang begitu Pak di kawasan ini? Untuk sementara sih belum ada. Mengharapkan sih ada gini yang lain datang untuk jalan-jalan ke daerah Bakung Sari ini. Tapi untuk sekarang belum ada. Mbak Saras tinggal di daerah mana? Saya tinggal di Denpasar. Di Denpasar? Iya, tapi kerjanya di sini. Baik. Apa harapan ke depannya untuk kedatangan Raja Salman di Pulau Dewata ini? Harapannya kedatangan Raja Salman mudah-mudahan Bali khususnya pariwisatanya lebih meningkat dan banyak turis lebih datang ke Bali. Baik. Harapannya mudah-mudahan. Selamat malam Mbak Saras, terima kasih banyak atas waktunya. Iya Caca, memang rencananya pada hari Senin besok ada salah satu pangeran yang dijadwalkan akan kembali pulang ke Arab Saudi. Dijadwalkan pesawat tiba memang pada malam hari ini dan diparkirkan di Bandara Ngurah Rai. Sebelum besok akan diterbangkan dari Bandara Ngurah Rai pada pukul 12 siang. Sementara Caca, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Cynthia Ray mengabarkan langsung dari Bali. Ternyata akan mengabarkannya. Nah, Cota, bagaimana proses patrolinya? Apakah masih terus berlangsung? Sampai kapan berlangsung? Iya, Pak, dan juga Susi, benar sekali bahwa tadi pagi sekitar pukul 7.30 dari Satuan Polisi Air Denpasar telah melakukan patroli air di kawasan perairan Nusa Dua begitu sejak pukul 7.30 tadi dengan menerjunkan 3 kapal boat. Dan pada patroli ini memang dikhususkan untuk mengamankan atau mensterilkan area di mana Raja Salman dan rombongan menginap, yakni di Hotel Sun Regis. Patroli dilakukan di sepanjang 3 mil hingga 20 mil dari bibir pantai di mana lokasi Raja Salman menginap, yakni di kawasan perairan Nusa Dua, tempat saya mengabarkan. Dan sejauh ini pantauan atau patroli dari pihak polisi air Denpasar yang sudah dilakukan sejak 4 hari yang lalu memang kondusif, tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Dan selain juga mengontrol atau berpatroli di kawasan perairan Nusa Dua,
polisi air juga mengecek setiap kapal yang hendak berlabuh atau mendekat di kawasan perairan St. Regis tempat Raja Salman menginap. Sementara itu, selain pengamanan di air, juga tentunya pengamanan di kawasan darat, yakni di jalan-jalan protokol di sekitar Bali dan juga Nusa Dua juga sudah sangat ketat pengamanan sejak 3 hari yang lalu ketika Raja Salman dan rombongan tiba di Pulau Dewata ini. Bahkan juga dari pantauan kami masih tadi pagi dan hingga siang ini, hingga saat ini kami melihat banyak polisi, kemudian polisi berkuda dan brimob masih berkeliling di kawasan Nusa Dua begitu, terutama di daerah-daerah di kawasan seperti di kawasan St. Regis, di kawasan Hotel Laguna, Hotel Ritz-Carlton dan juga Hotel Hilton, di mana para rombongan menginap. Dan bahkan khusus pengamanan di Hotel St. Regis, para keamanan menggunakan senjata lengkap begitu yang berjaga-jaga di depan pintu masuk Hotel St. Regis ini sendiri. Dan sebagai informasi tambahan, Alfa dan juga Suci, rombongan menginap di Nusa Dua ini terbagi menjadi 4 hotel. Yang pertama adalah Ritz-Carlton dengan 240 rombongan yang menginap di ini. Kemudian di Hotel Hilton ada 384 dan Hotel Laguna ada 324 dan sisanya di Hotel St. Regis di mana Raja Salman dan keluarga dekatnya juga menginap. Dan informasi terbaru kami dapatkan pula bahwa hari ini ada sejumlah rombongan yang memutuskan untuk kembali terlebih dahulu ke Arab Saudi begitu, yakni adalah rombongan dari Pangeran Mansur bin Abdul Aziz dan 4 orang rombongan yang kembali ke Arab Saudi. Kabarnya akan berangkat dari Ngurah Rai pada siang hari ini untuk kembali ke Arab Saudi begitu. Dan informasi memasuki hari ketiga ini liburan Raja Salman, banyak informasi yang beredar bahwa Raja Salman akan mengunjungi GWK, kemudian ke Uluwatu, ke Ubud maupun ke Nusa Lembongan. Namun dari pantauan tim kami yang terus bersiaga, kami masih belum melihat adanya Raja Salman ataupun rombongan dalam jumlah besar yang menuju ke lokasi-lokasi tersebut. Dan juga dari informasi yang kami dapatkan hari ini, rencananya Raja Salman hari ini akan berkunjung ke GWK. Namun sekali lagi hingga siang ini, hingga berita ini diturunkan, tim kami belum melihat ataupun memantau, dari pantauan belum melihat Raja Salman berkunjung ke GWK. Jadi dari hal tersebut pula tim kami di TV One di Nusa Dua maupun di Bali masih terus memantau kemana saja atau apa saja sebenarnya agenda dari Raja Salman berkunjung ke Bali ini, titik-titik mana saja yang sebenarnya akan menjadi tujuan Raja Salman untuk menghabiskan waktu liburan mereka hingga tanggal 9 Maret nanti. Demikian dari Nusa Dua Bali, kami kembali lagi ke Alfa dan juga Suci di Jakarta. Nah, contoh kami juga ingin tahu sebenarnya bagaimana tanggapan dari wisatawan lokal maupun mancanegara di sana berkaitan dengan datangnya Raja Salman. Apakah mereka antusias juga, ingin melihat juga, atau seperti apa mungkin Anda tahu? Ya Alfat, kami sempat berbincang dengan sejumlah penduduk dan juga wisatawan di Nusa Dua Bali ini khususnya. Mereka sangat antusias begitu, sangat sebenarnya ingin melihat lebih dekat sosok Raja Salman beserta keluarganya. Namun karena adanya protokoler dan juga keamanan yang sangat ketat, bahkan untuk masuk ke kawasan hotel saja tidak bisa. Dan satu-satunya jalan adalah warga maupun wisatawan adalah pergi ke lokasi-lokasi yang memungkinkan nantinya Raja Salman akan berkunjung di lokasi-lokasi seperti yang saya sebutkan tadi di GWK, kemudian Nusa Lembongan maupun di Ubud. Namun juga antusias ini masih harus dibendung atau ditahan begitu, karena memang kami juga bahkan tim media pun juga masih belum bisa melihat begitu, belum mengambil gambar ataupun bagaimana Raja Salman ini berkunjung ke lokasi itu. Tentunya dari antusias warga ini dan juga antusias para wisatawan berharap agar bisa melihat Raja Salman lebih dekat ataupun juga rombongannya berkunjung ke lokasi-lokasi umum agar bisa berkomunikasi atau bertatap muka secara langsung kepada para rombongan Raja Salman ini. Alfat. Nah, Cota, terkait tadi Anda mengatakan rencana Raja Salman ke beberapa destinasi wisata di Bali, salah satunya GWK. Apakah ada rencana dari pihak pengelola untuk menutup sementara begitu selama Raja Salman berkunjung? Iya, Suci mendengar adanya informasi bahwa Raja Salman akan berkunjung ke beberapa titik termasuk di GWK dan juga Nusa Lembongan. Sejak kemarin dari pantauan tim TV yang berada di Bali, pengamanan sebenarnya sudah sangat ketat, sudah sangat berjaga-jaga begitu, baik kepolisian, pecalang maupun dari TNI sudah berjaga-jaga jika sewaktu Raja Salman akan benar-benar datang ke lokasi-lokasi tersebut. Dan dari pantauan tim kami juga hingga saat ini masih belum ditutup begitu, masih untuk umum, karena memang jika kita mengingat bahwa
beberapa hari yang lalu dari perwakilan Duta Besar Arab Saudi mengatakan sebisa mungkin kegiatan Raja Salman beserta rombongan di Bali tidak mengganggu aktivitas maupun tidak mengganggu kegiatan para wisatawan maupun para warga di Bali, sehingga diharapkan nantinya ketika Raja Salman akan berkunjung di situ, jikapun ada pengamanan, diharapkan para warga maupun wisatawan yang ada di sekitar area masih bisa masuk dan berkomunikasi maupun bisa melihat dari jarak jauh meskipun pengamanan yang sangat ketat kepada para rombongan maupun Raja Salman ini. Suci. Baik, terima kasih Nachota Yesida. Kita akan tunggu kemungkinan Raja Salman nanti ya berlibur di beberapa titik destinasi di Bali.